Orang Cina bisa baca Bible? Bisa. Orang Thailand bisa baca Bible? Bisa. Orang Indonesia baca Bible? Bisa. Orang manapun baca Bible? Bisa. Tapi ketika mereka diberikan kitab termaterai, orang Jepang yang bisa membaca tadi suguhkan Quran, bisa dia baca? Enggak. Jepang terlalu jauh Bang Zuma. Orang yang moncongnya panjang di Indonesia ini, yang suka menghujat Al-Quran, kasih Quran, bisa nggak dibaca? Nggak bisa juga. Terjadi sebuah pembicaraan di dalam kitabnya orang Yahudi. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, sekarang itu terjadi di mana? Nabi mana yang pernah mendapatkan kitab seperti ini? Nabi Musa kah? Kaumnya bisa membacanya. Orang-orang bisa membacanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Nabi Musa pernah diperintahkan membaca. Wahai Nabi Musa, ya paman, Iqra, baca. Gak bisa. Gak ada yang di dalam sejarahnya Nabi Musa seperti itu. Daud tak ada. Salomo tak ada. Yesaya pun tak ada. Samuel, Daniel, Harun tak ada. Yesus tak ada. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla la alam ya'lam bi anna Allah yara kalla. Jelas. Ada yang selain daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Subhanallah. Begitu juga kalau ada yang diterangkan di dalam kitab Wahyu berapa tadi? Kitab Wahyu 5, data nomor 1. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luar dan dimaterai dengan 7 materai. Itu juga tak ada. Nggak ada juga. Jadi hendak kemana kita berpijak? Sebagai orang yang datang belakangan ketika disajikan informasi-informasi di mana hampir seluruh manusia sudah bisa kemudian menggunakan internet, membaca situasi dunia, mendapatkan ilmu dari berbagai macam tempat, kondisi, situasi. Masa masih mau memperbodoh diri? Masih mau memelihara kebencian? Setelah Islam datang kemudian memberikan, menguraikan, menjelaskan tentang kebenaran itu, masih mau juga memperbodoh diri. Sampai pada akhirnya ajal datang, masuk ke alam kubur, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, angan-angan yang kemarin, mati langsung surga. Mana buktinya? Tak ada. Ayolah saudara, Islam datang kemudian mengajak ahli kitab dan bahlul kitab untuk menuju kepada jalan keselamatan. Itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaidah itu. Ya, saya jelaskan sedikit sebelum diambil alih. Belum ada Kristen kan di sini ya? Masya Allah, Bang Fei, barakallahu fikum. Dijelaskan di dalam Al-Quran ini secara garis besarnya bagi kita pemula untuk belajar tentang dialog lintas agama atau perbandingan agama. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, apa kata Allah? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum
عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Wahai Nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepadamu melalui Roh Kudus dulu sebelum aku mengutus engkau sebagai khataman nabiyyin, aku pernah memilih dan mengambil perjanjian dengan Bani Israel lo. Aku mengangkat mereka lo. Aku angkat 12 pemimpin di antara mereka. Aku jadikan raja di kalangan mereka. Bahkan aku berfirman kepada mereka loh. Apa kataku kepada mereka? Inni ma'akum. Aku bersama engkau wahai Bani Israel. Tapi apa yang terjadi wahai nabiku? Bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka wahai nabiku, kamu tahu, mereka melanggar janji itu. Maka apa yang terjadi? Aku melaknat mereka wahai Rasulku Muhammad. Aku buat hati mereka keras membatu, karena mereka suka mengubah firmanku dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah kuperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil di antara mereka yang tidak akan berkhianat. Maka apa kata Allah kemudian? Fa'afu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka wahai nabiku, biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu apakah selesai sampai di situ? Enggak. Allah kemudian mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Wahai nabiku, ketahuilah, di antara orang-orang yang mengatakan kami ini Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka kemudian melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Syukran Bang Fei. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Lihatlah wahai Nabiku Muhammad, saking bencinya, saking adanya permusuhan di antara mereka, mereka lihat ada ribuan sekte. Kenapa sekte-sekte itu banyak wahai Nabiku? Karena mereka kemudian mengingkari dan melupakan peringatanku, maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sampai mana? Sampai hari kiamat. Tapi wahai nabiku, aku membekalimu dengan seruan agar mereka bisa terselamatkan orang-orang di antara mereka yang masih ingin mau diselamatkan. Apa seruanku? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, ini loh nabiku, ini loh rasulku, sebagai senjata akhir, senjata pamungkas, berlian yang ada di atas bumi, keindahan yang tak ada tandingannya. Aku berikan kepadamu, beliau nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudatangkan untukmu untuk menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Telah datang sungguh kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam
wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Aku juga katakan kepadamu, wahai nabiku, seruanku itu juga berupa. Aku katakan kepada mereka, kitab yang aku berikan kepadamu yaitu kitab termeterai berupa Quran. Kitab itulah yang aku berikan sebagai petunjuk akhir kepada seluruh manusia yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang datang kepadamu, wahai Nabiku Muhammad, aku mengeluarkan hamba-hambaku itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Senjata terakhir yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan Adam alaihi salam, sehingga garisannya, pembedanya kemudian Allah ikrarkan, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha bena Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini simpul terakhir. Apa kata Allah? Sungguh ketika kemudian datang seruanku kepada Nabiku Muhammad berupa jalan keselamatan dengan mengendarai Islam dengan kendaraan yang bernama Al-Quran, lalu mereka kemudian mengatakan sesuatu perkataan tentang Isa Al-Masih yang terkait dengan Allah. Apa kata Allah? Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah Al-Masih putra Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah? Aku, jika aku hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, dan milik akulah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak seperti yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah kayak gitu Islam itu enggak. Al-Quran cuman menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsira. Itu hanya dikatakan oleh Allah. Wahai ahli kitab, syukran sahabat P, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskannya, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Yang mengikuti aja, yang tidak mengikuti enggak juga. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya petunjuk bagi orang yang mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Tidak sama seperti yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Subhanallah. Jadi saudara-saudara Kristen ini tidak perlu Anda susah payah mana kelemahan di Islam. Enggak perlu kau cari kelemahan, karena tak ada paksaan untuk Anda berislam. Tak perlu. Yang harusnya kamu cari adalah apa kelemahan Bibelku, di mana harus aku tutupi, apa yang harus aku lakukan, upaya apa yang harus aku berikan supaya agama Kristen ini terlihat sempurna, agar mereka semuanya bisa menjadi pengikut Yesus. Itu yang harus kamu perjuangkan. Ketika bangsa menghantam, Paulus itu adalah nabi yang mengatakan dia berkata bukan atas firman Tuhan, maka aku harus membackup pernyataan Paulus itu dengan dalil ini. Itu yang harus Anda siapkan. Ketika kemudian
Bang Suma mengatakan bahwa Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Maka aku Kristen harus mempertahankan senjata dengan menggunakan dalil-dalil ini. Itu yang harus Anda bekali diri Anda. Bukan malah ke Al-Quran. Konon Al-Quran itu membacanya pun tak sanggup. Malah kau bahas-bahas Al-Quran. Yang ada nanti jatuhnya kau menjadi penghujat, penista. Habis itu Anda menyalah-nyalahkan polisi. Wah, kalau kami membahas Al-Quran langsung ditangkap loh. Gimana kamu nggak ditangkap? Ilmumu nggak ada membahas Al-Quran tapi menghujat Al-Quran. Ya ditangkaplah. Hapuskan 300 ayat-ayat Al-Quran. Apa pula? Al-Quran itu adalah dongeng. Apa pula? Membacanya pun kau tak sanggup. Jadi jangan kau gunakan kaidah itu. Yang harus kau perjuangkan adalah Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dia di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Itu yang harus Anda perjuangkan. Sehingga seluruh orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi Kristen. Pertahankan akidah Anda kemudian. Pertahankan kemudian agama Anda untuk supaya dianut oleh semua orang. Dengan cara apa? Membantah semua argumentasi Bang Zuma dan kawan-kawannya apologet Islam. Kalau Anda menemukan sesuatu yang keliru menurut hitungan tafsiran pengetahuan Anda tentang Al-Quran, ya silakan aja, toh Anda dipaksakan. Yang harus Anda pertahankan ya ini. Di mana Anda harus memaksakan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu paksaan. Itu paksaan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan, Cak Ayu. Maka dengan konsep pemaksaan ini, di mana kamu mengusung agama kasih, maka agama kasihmu itu harus kau pertanggungjawabkan agar seluruh bangsa bisa melihat dan bisa kemudian mendapatkan pelajaran bahwa Kristen itu adalah betul-betul jalan keselamatan menuju kepada jannah, kepada surga. Tapi saudara, kalau hanya dengan modal seperti ini, mustahile kau bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kenapa? Lah kamu sendiri nggak paham kitabmu. Kamu sendiri nggak paham isi Bibelmu. Ketika saya bernarasi yang kau tanya apa itu tertulis di mana, Cayu? Bagaimana kau bisa mengkristenkan seluruh bangsa? Sedangkan 1 tambah 1 tambah 1 aja kamu nggak bisa jawab. Gimana, Cayu? Jadi percuma aja kemudian kamu itu mempelajari Bibelmu karena kamu tak sanggup mengkristenkan seluruh bangsa. Orang cuman bertanya sepele aja kalian udah kelabakan. Bagaimana tidak? Kenapa? Fakta sejarah mengukir dengan indah. Umat Islam itu cinta dengan kitab sucinya. Umat Islam itu sayang dengan kitab sucinya. Umat Islam tidur, duduk, berjalan, berbaring dengan kitab sucinya. Siang dengan Al-Quran, malam dengan Al-Quran, pagi dengan Al-Quran, kalbunya dengan Al-Quran, bernapas pun dengan Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Umat Islam memahami kitab sucinya, memahami kemudian bacaan Qurannya. Begitu salah bacaan ditegur sama yang lain karena mereka cinta kepada kitab suci. Kalau kalian, kalian cinta dengan Bible? Nggak ada sedikit pun kecintaan. Nggak ada nampak kecintaan pada dirinya. Anda mengetahui membaca original teksnya aja kagak. Boro-boro original teksnya yang bahasa Indonesia yang direvisi dari tahun ke tahun aja nggak paham Anda itu. Bagaimana Anda bisa mengkristenkan seluruh bangsa sementara Anda sendiri buta tentang Bible, buta aksara Bible kalian itu? Bagaimana Anda bisa kemudian menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Gak bisa. Gak bisa. Apalagi sekarang sudah hadir di tengah-tengah kalian Bang Suma. Berat, Paman. Susah.
Oh, pendeta bayaran aja pada mencret. Gimana dong? Ya, kesimpulan akhirnya kalian terlanjur Kristen. Pertanyaan lanjutannya adalah, mau tidak kalian belajar? Masya Allah. Wow, Sahabat Masya Faye, Allah. syukran. Mau tidak kalian itu belajar? Syukran. Atau mau detik-detik kehidupan di dunia ini mengantarkanmu justru ke neraka? Itulah ya teman-teman, pertanyaan yang sangat-sangat penting dan wajib untuk saudara Kristen jawab. Kenapa kemudian orang Kristen didoktrin dan didogma penebusan dosa dengan menggunakan manusia? Dan kenapa implementasi kepercayaan Paulus dengan PD-nya mengatakan bahwa dia telah mempersembahkan manusia kepada iblis? Dan kenapa dalam diri Paulus itu selalu digocok sama setan? Oh, Mama gimana rasanya setan menggocok? Udahlah, pening pula Baik, aku. Bang Selenger, gimana Bang Selenger atas jawaban dari Guru Jumba, Bang Selenger? Masya Allah, ini udah tumpah-tumpah ini ayat nih, mantap ini. Masya Allah, Masya Allah. Bang Selenger. Ya, alhamdulillah. Nanti biar dipertimbangkan, kebetulan saya telepon pakai satu HP-nya lagi, masih malu, malah saya suruh naik, silahkan tanya-tanya gitu ya. Tapi insya Allah nanti pasti akan direnungkan kembali karena sudah mendekati kira-kira sudah 75% lah. Soalnya kalau soal si fulus kan sering saya bahas, saya hafal banget itu apa yang disampaikan Bang Zuma, selalu saya catat. Bang Abu Strong, Mbak Natalia, Uni Riva, semua saya ikuti. Bang Darpo kalau pagi saya ikuti semua, jadi saya banyak menambah ilmu, saya bisa membantu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara saya. Kebetulan banyak sekali saudara-saudara saya yang Katolik, terutama bukan Protestan. Di Katolik ada Protestan beberapa, cuman yang terbanyak dari Katolik. Demikian, semoga puas. Nanti akan saya kontak lagi. Satu ketika mungkin juga bisa live juga. Saya sedikit saya bujuk karena apa yang jadi keraguan mungkin bisa ditanyakan sama yang ahlinya, karena saya sendiri kan kurang ahli dalam hal ini. Demikian untuk Bang Host dan Bang Zuma, terima kasih banyak, sehat selalu. Semoga Allah betul-betul melimpahkan rahmat buat semua Bang Zuma dan teman-teman. Jadi tetap semangat, sehat selalu. Insya Allah ini amat sangat berguna sekali. Saya bersyukur dengan adanya saudara-saudara kita dari Apologet Islam yang banyak sekali membantu mencerahkan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani. Demikian, terima kasih atas penjelasannya. Silakan saya diturunkan aja, mungkin menemui tempat di sini ya, biar ada saudara kita yang naik dari non-muslim. Demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum ya, Bang Selenger ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bang. Bang Riko, silakan kalau mau iklan dulu sebelum ke Kristen kita diskusi. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat yang belum kenal, dengan saya Seriko dari Tanjung Pandan, Belitung. Pada kesempatan kali ini saya mau iklan sedikit, mohon maaf Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Saya berjualan pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel mini abon Tenggiri, peletek cumi-cumi, dan stik cumi lada hitam ya. Yang berminat silakan follow juga boleh, ngambil WhatsApp saya di akun saya ini juga ada WhatsApp saya, chat aja saya akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel secepat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma, saya minta tolong mohon ditambahkan sedikit. Baik, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, seperti biasa ya, supaya teman-teman kemudian memesan jualan dari sahabat Riko, biar beliau bisa terbantu di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang mu'alaf yang berjuang kemudian untuk menafkahi keluarganya dengan cara ikhlas
Untuk itu silakan sahabat-sahabat untuk membeli ya jualan Bang Riko. Demikian, terima kasih. Makasih Saya Bang benahi Juma. YouTube dulu, YouTube-nya lagi gangguan. Iya, sama-sama. Ditambahin sedikit bagi pemirsa yang mau membelikan buat para debater yang ada di sini juga boleh langsung pesan saya ya, misalkan buat Bang Zuma, buat hostnya juga, buat siapapun boleh ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini ada Bang Yohanes. Bang Yohanes, Muslim apa Kristen Bang Yohanes? Buka mute-nya Bang. Bang Yohanes, dari tadi udah nyimak Bang Yohanes, silakan. Ih, malah turun. Ya, ini ada Pontiku sama gunung. YouTube Muslim apa sabar Kristen? ya, teman-teman di YouTube sabar ya. Pontiku, selamat malam. Pontiku, pahlawan Pontiku dari ini ya. Pontiku nggak nyimak ya, gunung. Selamat malam gunung. Assalamualaikum kalau muslim. Kai, assalamualaikum Kai. Aduh, kok nggak ada yang nyahut ya, pada tidur. Apa ini yang satu ini? Aduh, ngeri sekali nih Rum. Ngeri sekali nih Rum. Aku kira anti peluru ini. Oh, Bang Akunku. Kaisar. Kena tombak 2 kali. Aish, ngeri sekali Rum ini. Gunung Kristen Muslim. Ya, teman-teman naikkan yang Kristen aja teman-teman ya. Yang Muslim santai dulu ya, sabar dulu ya. Ini si Bencis ini pengen naik terus ngapain? Lagi birahi dia itu. Aduh, Mama Kalau Anda mau diskusi silakan naik, tapi kalau mau ngoceh kayak buncis, mending kasih aku moderator host biar aku mute kalau ngoceh si buncis itu, si bencis. Ini juga udah kena peringatan ini host. Sebelum saya turun ya, saya kasih dulu peringatan buat mereka ya. Ngeri sekali nih, ngeri. Aduh. Ya, bagi kalian, teman-teman ya, teman-teman di bawah, di mute dulu itu mau kaki. Boleh di tap-tap walaupun sudah 2M ya. Walaupun sudah 2M, teman-teman. Tolong di tap-tap lagi teman-teman ya. Dan jangan lupa follow akun host ya sekarang dan subscribe channel-channel YouTube yang ada di sini. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data-datamu yang tersusun agar kau tidak depresi lambat laun. Untuk penyembah roh kardus Indomie yang menuhankan anak domba, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu lengkarnasi, teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si Kribo Saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikkan ketampol dengan kenyataan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Gurunda Zuma Agademis Islam mendunia, Kaisar Nero sang legenda pewarta, beradab ilmu penuh dengan karisma. Kalian kalau hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak berak celana. Pohonlah kapas lima purut, anaklah itik pulang berendam. Kalaulah Oten tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jadi merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau nangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diam kau, diam, berisik. Sekali lagi ya, saya ingatkan ya. Sekali lagi, diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, nangis mencret bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Sekian, terima kasih, stay tune. itu ada yang bagus. Itu Oten menuhankan daki Firaun ya. Masya Allah. Betul. Dan mengimani empat orang itu anak-anak pinggiran bakwan semua itu. Kurang ajar mereka nggak sadar. Tak sapa dulu mau Ki. Apa sih? Ini Oten semua yang naik ini. Oten semua Bu. Ya, aku mau bertanya kepada Juma ini. Apa kau bertanya apa? Silahkan. Oh sebentar kau ditanya jangan kabur ya. Iya, enggak. Aku tidak pernah, kalian yang pernah kick aku keluar. Oh pernah ya, Udah, pernah. bukan lama, biarin udah lama sama Gurunda. Silahkan. Gurunda izin ya. Aku Saya tidak kesini mau yang Gurunda melawan ya. Pasti kena siapa-siapa. pelet Gurunda nih. Ya Gurunda. Juma, Belum bagus. sekarang aku mau tanya, kamu bisa jawab nggak pertanyaan saya? Izin saya kecilin Gurunda. Iya, aku kecilin aja. Ya. Aku telepon orang rumah ini, jaringan di rumah kenapa ya?
YouTube masih gangguan ya? Oh itu sinyal, di sini aman kok. Tadi hujan deras tadi Gurunda, mungkin pengaruh jaringan. Tadi Makassar Jakarta. Ya, Bentar ya. teman-teman YouTube, sabar ya teman-teman YouTube ya. Mungkin jaringan Gurunda Juma di YouTube Zulkifli M Abbas Official mungkin lagi gangguan ya. Lagi gangguan teman-teman, sabar ya. Bang Kores monitor Bang Kores. Ya, Bang mau kila atau mau apa ini? Mau kapir. Oh, mau kapir. Silakan mau kapir. Mau nanya apa? Kamu aja panggil nama saya sudah tidak dengan hormat, bahwa agama Islam itu adalah agama yang rahmatin alam. Aduh, gimana? Jangke jamba. Belegung sih ya. Karena naon atuh teh? Siapa namamu? Oh iya, makanya ini jelas sekali kok, masa ini Ya nama udah, sudah. Ayo kawan, ayo mari kita diskusi. Silakan. Oke. Saudara mau Ini- bertanya tentang apa? Iya, saya mau tanya tentang apa ya? Iya, apa ya? Yang pertama, Yang pertama. Allah SWT yang dalam Islam itu berkuasa enggak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Pak Juma coba bacakan ke saya tentang Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu apa? Itu aja. Coba. Iya, baik. Dengan Yang jujur ya pertama, Pak. Dengan jujur nanti Al-Fatihah itu diam. apa? Anak hasil gotong royong diam. Lagi mau dijawab. Jangan kejam Pak. Santai. Udah diam. Anak hasil gotong royong diam mau dijawab sama Gurunda. Silakan Gurunda. Di mute moderator. Silakan. Minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha Bapak pakai bahasa Indonesia. Aku tadi tanya pakai bahasa Indonesia loh. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan Al-Aziz yang artinya Sang yang Maha Kuasa. Jadi pencipta langit dan bumi ini pasti Maha Kuasa, gitu ya. Itu dulu. Oke, siap. Tuh. Nah, nanti pertanyaan saya, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu apakah Maha tanggapi, Pak? Kuasa? Mana dalilnya, kan gitu ya? Oke, bisa Nah, sekarang- bisa tanggapi apa? Pertanyaan boleh, pertama tadi kan sudah aku ajukan. Ya, Yang dan saya sudah menjawab. tentang bahwa Ya. di surah mana itu tadi? Surah apa? Surah apa itu ya? Ada yang tahu nggak surah apa itu tadi? Huwallahul ladzi la ilaha illa Jangan ke yang lain Pak. Kita dua aja. Alimul ghaibi Surah mana itu? wasyahadah. Saya mau tahu di sini. Rahmanur Rahim. Surah apa? Al-Hasyr katanya. Aduh, Al-Baqarah kok masa bukan. katanya sih gimana ini? Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Masya Allah, Bang Pei. Itu saya sudah bacakan ayatnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tunjukkan Belum dalilnya habis nih Pak Juma. Yesus. Waduh. Yesus Pertanyaan Maha Kuasa. Al-Hasyr Dalilnya di- 22, Al-Hasyr 22. Iya. Al-Hasyr dari Qurannya. 22 ya. 22, 23. Quran Oke Bang. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat. Inilah aku bilang Al-Quran. tadi. Anda itu punya batok kepala, belum bisa menampung Al-Quran. Oke, surah Al-Quran apa?
Berapa? Oh, Itu mama, iya. itu aja belepotan. Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaan saya, di mana dalilnya sembahanmu Yesus itu maha kuasa? Jawab. Pertanyaan tadi berapa, Pak? Tadi Bapak masih ingat? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Huwallahu pertanyaan, la pertanyaan, Pak. ilaha illahu Al-Quran sudah berapa? alimul ghaibi Sudah. Ayo. wasyahadah. Oke, Bunda Ban. Sabar dulu, sabar dibacakan. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Allah Al-Hasyr 22. sembahan umat Islam maha kuasa. Nah sekarang pertanyaan saya, Oke. sembahanmu jangan Saya oke-oke, tanggapi, Pak Banyuma. jangan oke-oke. Pertanyaan saya Bisa saya kepadamu, tanggapi? sebelum Anda menanggapi, Aku saya kan bisa bertanya dulu dong. bertanya. Saya bertanya dulu, di mana di Ini dalam namanya. Oke, pertanyaan saya lanjut ke pertanyaan saya dua, Pak. pertanyaan saya, di mana di dalam Ya, dua, Bible dua. Yesus Dua. sembahanmu, Yesus sembahanmu disebut maha kuasa, disebut Kedua tadi saya disebut maha kuasa. Silakan. Silakan. Bapak jawab dulu pertanyaan kedua Nah dulu. inilah kalau anak hasil gotong royong kayak gini, nggak mau ditanya. Udah. Saya bisa menjawab apa saja. Saya bisa menjawab apa tuyul saja. second kau. Tuyul, turun. Nggak jelas ini. Itulah yang namanya, aduh. Kenapa diturunkan host? Mau saya baptis pakai ludah dia itu. Kurang Nah, ajar. nggak pantas Gurunda debat sama anak hasil gotong royong, nggak pantas. Nah, ini Maaf ya, si Bunda si ya. Michael ini malah Michael pun lebih sama konyol ini. lagi. Sama aja ini. Michael pun sama aja itu. Nggak Ini apa-apa, anak biarin sama Kita Bang coba Juma, aja ya, biarin. kita coba ya Zoom. Ayo, tanya Jun, tanya. Di mana dalam kitabmu dijelaskan anak Maria itu maha kuasa? Maha kuasa. Ya. Oke, berarti dia sang penguasa. Ya. Saya tanya di mana? Iya benar nggak? dalilnya? Maha kuasa itu sang penguasa bukan? Di mana dalil? Iya ada dalilnya. Saya tanya. Silakan. Ya baik. Oke, ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mudah dijawab, Mas. Gitu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa yang dijawab kok dimatiin. Sabar dong, ya. Ini belum dikasih dalilnya. Bang, tolong dong kasih tahu temen-temennya supaya bisa. Dalil. Iya. Dalilnya di mana? Iya, Yesus mau kasih maha dalilnya. kuasa di mana? Silakan. Ya, ya, gini. Di dalam Matius, ya, catat ya, supaya kau bisa bantah. 28. Ya, Matius 28. Padaku telah diberi kuasa. Yang ayat saya 19. tanya. Nah, yang disebut saya mau maha tanya kuasa. kepada Anda, kita harus sepakat dulu. Namanya yang Iblis pun diberi kuasa, iblis. sabar. Yang saya tanya maha kuasa. Saya tidak bertanya tentang tataran makhluk. Saya Sekarang saya bertanya tanya. tataran Tuhan. Yang saya tanya maha kuasa. Kok kamu nggak malu sih? Kepada aku telah diberi kuasa. Lah, yang saya tanya yang maha kuasa kok diberi kuasa? Dasar toples. Nah, inilah kalian kan. Assalamualaikum. Hinalah terus, hinalah. Waalaikumsalam. Supaya kelihatan bahwa kamu tidak sopan. Yang saya tanya itu dalilnya Yesus maha kuasa, bukan diberi kuasa. Yang kutanya di mana Yesus mengaku diberi kuasa, baru kau bisa tunjukkan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya di mana dalilnya Yesus maha kuasa. Itu loh. Sudah? Nah, silakan. Baik. Saudara, dalam iman kami, Yesus Kristus itu adalah wakilnya Allah yang menguasai Saya tidak Dalilnya- tanya itu. dalam Matius Yang saya 28. tanya di mana dalilnya Yesus itu maha kuasa Ya. sehingga dia pantas dituhankan. Kalau hanya diberi kuasa, iblis pun betul Hanya, kata kau Bunda bilang Rahma. hanya. Dia Iblis diberi kuasa pun atas- bisa atas diberi surga dan kuasa. bumi. Atas surga dan bumi, saudara, bukan hanya diberi kuasa Segala pada kuasa bumi. Baca. telah diserahkan kepadaku, itu kata iblis.
Oke? Nah, kau Dalam Lukas bajingan 4, penipu, Lung. dalam Lukas 4 Kau baca dulu nomor Matius itu. 9. Sorry, nomor berapa itu ya? 28. Nomor 6. Kata Matius 28. iblis, kata iblis, segala kuasa serta Takut. kemuliaannya telah Saya diserahkan punya kepadaku. dalil. Anda tidak berani kan? Zuma, takut kan? Kok kualitas Yang saya- oten kok begini ya kualitas Zuma, oten? Ya, dalam Dulu. Matius 28 itu sudah jelas, Zuma. Ya, dia punya Di kuasa Matius di surga dan 28 itu, otoritas di Matius surga dan bumi. di Matius itu, Matius 28 itu bukan Yesus, itu Ya iblis. astaga, inilah Dan otakmu, Dungu. dan itu tidak kena kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus disebut Maha Kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Sejak kapan? Yang saya tanya, di Ya, mana pertanyaan dalilnya saya Yesus gampang Maha aja. Kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Aduh, yang bertanya kepada Bisa jawab kepada tidak, kau Tuhan. bilang kan, kau bilang Yesus itu. Coba. Sejak kapan setan bisa diangkat ke surga? Jawab Ketika- itu. Aku takut kau? Ketika kemudian di dalam Ayub 1 diterangkan, berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Kamu bertanya loh. Ya Kamu silakan jawab. Sejak kapan iblis naik ke surga kan? Nah, aku jawab, Ayub 1, iblis naik ke surga, berbincang-bincang dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Itu jawabannya, jelas ada. Cuma itu doang? Ya itu udah tangkapku, udah bernaluri. Kau akan jawab dengan dalil Ayub itu. Apa sih orang ini? Ya. Kamu bertanya, sejak kapan iblis naik ke surga? Lah itu sejak Ayub 1 nomor gini, 7. Iya, aku tahu kau akan jawab itu. Pertanyaan selanjutnya. Ada kan? Oke. Terjawab Iya, kan? tercatat. Terjawab kan? Sejak kapan iblis naik ke surga? Ya sejak Ayub 1 nomor Iya. 7 memberitakan iblis naik ke surga, bertanya kepada Sekarang Tuhan. pertanyaanku adalah- Tuhannya Yahudi. Sekarang pertanyaanku adalah Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? pertanyaanku adalah- Mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Kamu menjawab, Iya, Yesus sejak Maha kapan Kuasa. iblis naik ke surga? Ayub 1 nomor 7, iblis naik ke surga. Bertanya ngomong aja kepada dulu, ngomong. Tuhan. Nanti aku jawab ya, kau diam. Astagfirullah. Dia maha Ngomong aja kuasa dulu, lah. ngomong. Saya kan- Cuma, Pertanyaan saya, di mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Itu loh. Silakan. Yesus maha kuasa, dia Tuhan kami. Ya, dalilnya Kau mau Bang, botol dalilnya. gimana pun nggak perlu Saya dalil. hargai. Saya kau itu tidak bodoh sama pernah, tolol. saya tidak pernah berkata Yesus itu bukan Tuhanmu. Saya hargai Yesus itu Tuhanmu. Yesus yang datang kepada Paulus itu Tuhanmu, saya hargai. Iya. Itu Tuhanmu. Maka saya bertanya, mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Silakan Anda tunjukkan. Tinggal Anda tunjukkan. Saya siap dengarkan. Maha Silakan. kuasa bangkitkan orang mati. Silakan, di Dia mana bisa dalilnya Yesus dia Maha bisa- Kuasa, dia bisa- Bang? Ya kalau saya bicara di mute terus gimana saya mau ngomong? Dalilnya Yesus Maha Kuasa tertulis di mana? Ya Silakan. makanya. Suma babi, kalau kau tuh kalau mau ngomong, kalau mau duel, jangan mute perkataan orang. Kapir, turun kau minum ergot kau di bawah Janganlah ya. kau selalu Buat minuman begitu, ergot kau minum aku. Turun minum ergot biar kau kenyang. Aduh. Margot disuruh minum. Kenapa naik lagi itu anak bocoran kondom itu satu itu? Aduh, parah. Ayo saudara, mana Yesus Tuhanmu itu yang roh makhluk gaib itu Maha Kuasa itu di mana tertulis? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca ya. Sabar. Tuh kan lumayan. Enggak, saya butuh dalil. Saya Saya emang butuh kelihatan dalil, Bang. kualitasmu.
Saya butuh dalil, Bang, bukan Yohanes kebohongan. 14 ayat Saya 1 baca. sampai 3. Janganlah Saya gelisah aja yang baca, hatimu, percayalah karena kepada nanti kamu- Allah, jangan percaya kamu- juga jangan kepada kamu yang aku. baca, kamu tidak Di rumah percaya Injil Bapakku ini. banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku Pertanyaannya. telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Ya. akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana kamu berada kau. Yang saya tanya, Pertanyaan ke Yes. saya adalah, di mana pertanyaan dalilnya saya Yesus adalah Maha di Kuasa? bagaimana mungkin setan yang kau anggap bisa tempat bagi pengikutnya? Astagfirullahaladzim. Bagaimana dengarkan. Kan kok bego-bego ya. bagaimana Dongkala, nu, Yesus anu. yang kau anggap setan? Dengarkan. Dengar Bang. dulu. Aku punya argumentasi dong untuk mempertanggungjawabkan imanku. Kenapa kamu selalu muid? Ya udah, silakan. Kamu kau nggak bicara. bisa fair berarti, nggak adil kamu. Iya, silakan kau berbicara. Iya, ya makanya jangan di mute terus ya. Nah, silakan. aku punya argumentasi dari dalil ini. Iya. Seperti kamu punya argumentasi, demikian beri aku kesempatan untuk bicara. Iya, silakan kau bicara. Ya, jangan kau diskreditkan. Oke, di dalam Yohanes 14 itu, ya, kau menuding bahwa Yesus, sabar dulu. Zuma menuding bahwa Yesus itu adalah setan. Di mana dalilnya setan punya kesempatan mempersiapkan tempat, setan punya bagian dalam surga? Di Jawab. mana Jawab dalilnya? sekarang. Jawab. Dalilnya Jawab. setan punya bagian untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang saleh. Oke, ku jawab ya. Jawab. Iblis berkata, segala kuasa serta kemuliaan. WhatsApp di mana? Di mana dalilnya? Bisa kasih nggak tahu kamu diam? dalilnya. Bisa tidak kamu diam? Ya udah kasih tahu dalilnya. Ya. Segala kuasa telah Dalilnya di diberi- mana Zuma? Injil apa? Lukas Lukas. 4 nomor 6. Kita Kafir ini bego si kafir Berapa? memang bego. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 6. Oke. Yes. Sip, silakan. Aku aja yang baca ya. Ya, Ini baca. perkataan iblis ya, Lukas 4 ayat 6. Oke, saat mencoba Yesus ya. Ya. Oke. Ayat 6. Dari ayat 5 dulu deh. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Tuhan yang dunia, jadi- bukan surga. Kata iblis kepadanya, segala kuasa di dunia itu maksudnya, serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Di mana ayat 5-nya? Di dunia. Jangan kau Oke. pikir, bukan di surga. Nggak bisa kau Oke. jawab. Oke, baik. Baik. Nah, sekarang kemuliaan itu di mana? Di dunia kau baca ayat. Enggak, aku tanya dulu, kemuliaan Tuhan itu di mana? Baca ayat Di- 5-nya. kemuliaan Di mana? Tuhan itu- konteksnya iblis punya kuasa di mana? Aku tanya sama Ayat 5. Kuasanya di mana? Jangan kau pelintir. Kemuliaan Tuhan itu cuma di dunia. Ya itulah makanya bedanya Yesus dengan setan. Yesus punya kemuliaan kuasa di surga, bukan hanya di bumi. Sedangkan setan hanya di bumi, tidak punya bagian di surga. Itu yang kau pelintir, Zuma. Kau nggak ngerti. Enggak, aku nggak melintir. Aku nggak melintir. Di situ Kau bilang- dikatakan dengan kau sang bilang si iblis punya kuasa di surga. Hei, Mana di iman dalam iblis? sabar dulu. Kamu kalau dikasih kesempatan gini cara berbicara. Silakan. Ya kan? Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu bacakan tadi itu, segala kemuliaan diberikan. Kemuliaan itu hanya di bumi. Kau tanya lagi, kau jawab. Ya, silakan. Yesus menyatakan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di bumi. Sedangkan Iya. di deklarasi setan dalam Lukas 5 dan 6, dia hanya punya kuasa kerajaan di bumi. Nah, Tidak sekarang di surga. kemuliaan Tuhan. Kutanya lagi, kemuliaan Tuhan itu apakah kemuliaan itu hanya di bumi atau di surga juga?
Semuanya. Apakah bagus. setan Itu udah terjawab berarti. Apakah setan itu punya kemuliaan di surga? Lah. Tidak ada, Zuma. Kamu jangan Dalilnya kau baca. Dalil yang tadi apa yang meninggikan tertulis? setan, Zuma. Dalilnya tadi. Dia Istighfar, mengatakan Zuma. apa? Setan senang. Kamu bisa diskusi kalau dikasih kesempatan Kamu begini soalnya kau. melintir-melintir, Zuma. Tidak ada. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Coba. Kemuliaan siapa? Kemuliaan iblis lah. Iya, di mana dia punya kemuliaan? Lukas 4 nomor 6. Nomor 5-nya dia menyatakan kemuliaannya di mana? Saya ulang baca. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Tidak ada surga. Oke? Oke, baik. Jangan kau tambah-tambah ya. Nah, sekarang kita bukti, kita kasih bukti. Pasal itu tidak boleh menambah-nambah. Kita bukti sekarang. Bukti. Yang mana dengar. Yang mana yang pernah dipelonco? Iblis pelonco Yesus atau Yesus pelonco iblis? Itu bukan pelonco. Kau ngerti pelonco nggak? Definisi pelonco apa? Tadi katanya kuasa. Apa? Coba definisi Tadi pelonco kuasa. apa? Tadi katanya diberi kuasa. Sekarang yang mencobai siapa? Iblis mencobai Yesus atau Yesus mencobai iblis? Yang mana yang betul? Itulah kau nggak tahu konteks, Suma. Yesus bicara segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku itu setelah dia Mana dari buktinya kematian. kuasanya loh? Mana dia udah bukti bangkit. kuasanya di Oke, bumi? saya buktikan kuasanya. Mana bukti kuasanya di bumi? Oke, saya Iblis malah berkuasa. Oke, Coba. saya buktikan Iblis kuasanya. malah berkuasa Mana ada? mencoba Oh, menguasai Yesus. menguasai kau seperti mencobai kami. Yang saya tahu iblis Itulah kau mencoba kan, Yesus. kau pakai ayat-ayat firman seperti yang dinyatakan oleh iblis ini. Kau boleh besar mulut. Ini kan iblis menggunakan Yesus ayat diberi di dalam kuasa. perjanjian lama. Yesus diberi kuasa, bla 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 dan seterusnya. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak? Kau nggak bisa bahwa jawab di pertanyaan. Matius bahwa yang di Matius Kau aja 28 sudah itu terjebak dengan bukan kalimat. Yesus. Matius 28 itu bukan Yesus, itu iblis yang mengaku Yesus. Buktikan, Zuma. Buktikan, saya buktikan. Oke. Dalilnya, mana Saya dalilnya? buktikan. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, Matius 28 kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus pernah ucapkan sebelum dia keluar dari kubur? 17 ayat 8. Oke, kita baca ya pelan-pelan. Ya, silakan. Konteksnya supaya kita tahu ya. Kita cacah nih. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kita mulai dari ayat 6-nya deh. Aku telah Mau kau menyatakan namamu. mulai dari nomor 1 juga nggak apa-apa. Iya, tunggu sebentar sayang. Oke. Dasar. Gila. Ya, Dasar aku harus homreng. menyayangi engkau yang tersesat. Udah Bilang, homreng, kau diam. Dengar homreng, dari suaramu kau itu inilah suka sama jenis. pemfitnah. Suaramu ketahuan. Udah Inilah kau di pemfitnah. bawah penyembah korek kuping. Suaramu Mending itu kau di lu bawah dulu. ketahuan Mending di lu bawah itu kau, suaramu. penyembah korek kuping. Mau kau sembunyikan bagaimanapun ketahuan kalau kau itu suka sama jenis. Homreng. Timpa. Dengarkan ya, Mbak Lona. Lanjut. Teman-teman sekalian, dengarkan. Matius 28 itu bukan Yesus. Kuncinya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firman yang Yesus sampaikan tak ada itu. Kepada aku telah diberikan kuasa baik dia. Tidak ada itu ucapan. Itu ucapan tambahan. Siapa yang keluar dari kubur dan berkata demikian? Itu sudah pasti bukan Yesus. Sedangkan pertanyaan saya, di mana Yesus berkata kepada aku telah diberi kuasa? Di mana Yesus berkata aku maha kuasa? Tak ada. Tidak ada Yesus berkata aku maha kuasa. Di mana ucapan Yesus aku maha kuasa? Enggak ada. Malah dia melarikan ke Matius 28 tadi. Matius 28 itu diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa? Bukan Yesus, tapi iblis. Jadi belum terjawab ya teman-teman. Tidak ada dalilnya di dalam
kitabnya orang Kristen, Yesus Maha Kuasa. Itu tak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, jelas banyak di dalam kitabnya. Misalnya Kejadian 28. Di situ dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di Kejadian 35 nomor 11, akulah Allah yang Maha Kuasa. Keluaran berapa lagi? Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian di Bilangan 11:23, aku Allah yang Maha Kuasa. Ulangan 10 nomor 17, Tuhan Allah Maha Kuasa. Itu ya, jadi Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, itu jelas. Yang saya tanya pernyataan yang sama di dalam kitabnya Kristen, Yesus Maha Kuasa. Enggak ada. Justru yang ditunjukkan iblis, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis itu bukan Yesus. Demikian. Kita sapa Yohanes. Yohanes Mutu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen ya? Yohanes Mutu. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Buat teman-teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Kalau dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin nyapa dulu. Saya izin nyapa dulu boleh. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Aduh noisy. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin doubling Bang Versi. Silakan Mbak Lona. Izin Bunda, Assalamualaikum, Gurunda Juma. Waalaikumsalam. Santang, Bunda Rahma dan semuanya para Iskar. Izin saya menyimak dulu ya. Lanjut. Yohanes, Baik, Balona. silakan. Ya, Yohanes, ada yang mau ditanyakan? Silakan Yohanes. Enggak, yang tadi ngapa diturunin Bang Maicelan tadi? Karena dia Karena tahu ngeyel. bego. Nggak bisa jawab, cuma banyak ngomong. Karena ngeyel. Gurunda Juma itu tidak pantas debat dengan anak hasil gotong royong. Sekarang lu mau tanya silakan. Jawab, kau berdiskusi, kenapa minta naik? Ayo, silakan. Mau tanya yang lain boleh? Boleh, silakan. Tuhan kan sudah banyak menurunkan banyak nabi kan? Apa sih tujuan utama Tuhan untuk menurunkan nabi itu? Para nabi itu? Supaya manusia itu tidak jadi setan. Cobalah kalian itu. Kalian coba. Diri Anda coba. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, kalian kayak setan kan? Coba. Iyalah. Iblis ketika Adam alaihissalam diperintahkan jangan makan buah. Iblisnya datang makan buah. Yahudi ketika diajarkan jangan makan babi, iblisnya makan babi. Jadi iblis itu selalu melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ditolak oleh iblis. Bukan hanya sekedar menolak, tetapi iblis mengajarkan manusia untuk ikut-ikutan menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui para nabi. Lihat agamamu, Bung. Lihat agamamu. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan sekolah minggu, ibadah minggu? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan kemudian ke gereja? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan makan babi? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Lalu siapa yang memerintahkan kalian melanggar perintah-perintah Tuhan? Iblis. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemudian mengusir pengikut-pengikut iblis ini
agar mereka kemudian bisa menyadari kesesatan yang mereka alami selama ini. Demikian. Syukron bro. Oke. Tuhan kan maha besar ya. Bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa menyadarkan manusia. Kenapa enggak Tuhan saja yang menyadarkan manusia itu? Kenapa harus menyuruh nabi, para nabi? Bukan begitu. Bukan begitu namanya. Kalau itu yang Anda pertanyakan, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau demikian adanya, kenapa Tuhan tidak memasukkan aja ilmu pengetahuan kepada manusia? Kenapa manusia harus belajar? Tuhan itu maha kaya. Kalau demikian, kenapa Tuhan tidak memberikan aja rezeki semuanya kepada manusia? Kenapa manusia harus bersusah payah mencari rezeki? Tuhan itu maha menghidupkan. Kalau demikian, kenapa harus mematikan? Kenapa enggak dihidupkan aja terus manusia selama-lamanya? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang jahil. Oke? Tuhan itu maha kuasa. Saking kuasanya Tuhan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu. Termasuk diutusnya para nabi. Makanya manusia dibekali dengan akal. Itu. Untuk apa akal diberi kepada manusia? Untuk supaya agar manusia ini bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau manusia tidak diberi akal, bagaimana bisa jadi pemimpin? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Adam. Bukan malah menganggap Nabi Adam itu mewariskan kutuk kepada kita. Enggak. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Itu yang betul. Jadi kita berutang kepada Nabi Adam. Kita berutang budi kepada Nabi Adam. Maka kita harus membayar utang budi kita kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan melawan iblis yang menjatuhkan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah akan menjatuhkan seluruh anak Adam. Jangan permalukan Nabi Adam dengan Anda mengikuti iblis. Tapi lawan iblis itu untuk demi mengangkat harkat martabat Nabi Adam alaihissalam di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan malah kau ikuti maunya iblis. Kau ikuti maunya iblis, itu sama halnya kau merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan yang betul terbukti dengan kau menjadi Kristen, kau merendahkan Nabi Adam. Dengan Adam kemudian maka dosa masuk ke dalam bumi. Roma 5 nomor 12. Itu ajaran iblis itu. Adam itu adalah makhluk suci. Itu Adam. Sehingga keturunannya pun adalah makhluk suci. Yang membuatnya najis adalah Anda sendiri. Dilarang makan babi, Anda makan. Dilarang makan anjing, Anda makan. Anda yang menajiskan diri Anda, bukan Adam alaihissalam. Jangan dituduh Nabi Adamnya. Begitu saudara. Silakan. Syukran sahabat yang lain. Silakan Yohanes, Pak Yohanes. Ya, syukran Bang Pai. Bang Handi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak pakai mic ini, kedengeran nggak? Bagus. Yohanes, jawab, tanggapi Bang. Ini sebenarnya Yohanes ini udah dalam keadaan galau berat. Kenapa bisa galau gitu? Dia udah menyadari bahwa selama dia beragama Kristen itu langkahnya nggak jelas gitu, mau ke kiri nggak ada perintah, mau ke kanan nabrak, mau mundur jatuh, mau maju ketubruk, di tengah-tengah kena pusaran angin. Ya udah, akal pakai, segera kembali ke jalan yang benar. Gitu Bro Yohanes. Tawaran gue nih yang terakhir nih, jangan sampai nih besok nih gue nggak tawarin lagi. Lanjut. Nah. Gimana sekarang? Mau melangkah maju apa mundur? Maju dong. Ya maju udah.
Lu udah bisa bedain kan mana manusia mana Tuhan? Yo. Iya. Waduh. Lu udah bisa bedain kan manusia dan Tuhan? Bisa. Ya, enggak saya mau umat. Gimana ini Mbak Nyuma nggak ada respon? Dia takut disunat, Bang Andi. Pergi lagi, nggak bener ini gue baru ngomong saja nggak pergi, nggak bener lu. Takut disunat. Iya. Sebenarnya mereka udah tahu kebenaran, cuman mereka kudu terlanjur cinta dengan babi. Kita sapoten. Poten Aris apa setelah kau nyimak mana dia? Cinta dunia. Kok Kristen kan Aris? Ya, Kristen saya. Silakan. Silakan tanggap itu pertanyaan tadi dari Ya, sedikit saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma. Saya bukan sekali, 2 kali atau 3 kali atau 100 kali mempertontonkan live-nya Juma ini setiap debat. Jelas-jelas bila mana perdebatannya antara Juma baik dengan RK atau yang lain-lain lah yang Kristen, bila mana saya pertontonkan, Jumanya tidak pernah konsekuensi, tidak profesional. Ya, saya orang awam juga, saya belum paham apa-apa, tapi saya bisa memahami dan menyimak. Yang pertama, ya, selalu membawa kebenaran dari imannya sendiri. Tapi saya selama masih hidup di dunia ini, mujizat yang nyata dari agama Anda itu belum pernah saya sekalipun saya lihat, nggak ada. Itu aja. Mujizat dari agama Anda tidak ada. Izin dikit, Balona moderatorin, mungkin teman-teman yang di bawah belum tahu siapa Balona. Kalau Bang Juma cuma banyak bacot dan congor, itu aja. Nggak jauh-jauh, saya orang awam aja bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Modal bacotnya si Juma ini, sudah lah Juma. RK aja disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Aris ini? Bang Aris, udah berhentilah. Kalau nyari pansos, jangan dibawa Bro agama. Aris, izin boleh? Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks ya, daripada hot ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus, mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Guru Nazuma, silakan. Tapi mohon untuk ya. Haris, turun aja kau, turun. Gimana si Haris? Turun aja kau. Gimana si Haris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia. Kalian itu yang nggak ngerti. Pak Guda Kuhatam. Kalian merasa mendahului isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham nggak? Inilah bodat ini. Inilah bodat. Inilah namanya bodat, orang lain tanpa permisi, tanpa izin. Dan lebih tahu kalian itu isi inilah kayak bodat. Inilah bodat. Daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu. Bertamu tapi kayak gini dia. Emosi. Bodat. Berkata-kata kau seperti. Jangan diturunin, nggak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan lain-lain. Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Itu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak.
Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf Bun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet Nasihat sekali-kali baik. lah. Kura-kura, kodok, biawak sekali-sekali. Oh, mama. Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi. Babi dan anjing. Kurangi Bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan. Mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa? Parholong. Tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Betul. Yesaya 66. Parholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit silakan mau diskusi. Begini, izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun yang dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan, masing-masing kok pahala kita. Kalau Masing-masing. begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian. Kenapa pula kau parholong-holong, kau pulang-pulang? Dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau